Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Ngagetin. Hari ini kita kedatangan juara 2 Suci 11, Firza Logika. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Apa? Untuk adik-adik di Suci 12, Oh, untuk adik-adik nggak ada. Untuk Kompas TV-nya ada. apa keluhan lo dari Suci 12 ini? Terlalu dimanja Suci 12 ini, udah terlalu dispesialin, benar. Gimana tuh maksudnya? Kenapa ngerasa itu? Dari mulai aja dulu. Oke. Iya. Sponsornya Fondats. Benar. Fondats kan, baju Fondats. Oh iya, bajunya dapat Bajunya. ya. Oke. Jadi mereka dikasih baju juga buat yang kayak baju-baju sucinya gitu tuh, kayak Oke. zaman dulu mungkin yang warnanya oranye apa ya? Zaman Suci 5 ya? 5 oranye. Yang 5 Ya. kan oranye tuh. Itu kan bikin sendiri ya? Maksudnya? Nah, bikin sendiri ke percetakan gitu. Ini mah kerja sama brand gede, brand Amerika, Fondats. Oh, baju iya, ini iya, baju kompasnya. Baju kompasnya. Atau baju nampilnya? Baju aktivitas. Nah, baju nampilnya Fondats. Katanya sih show 1 sama show 2 boleh dibawa pulang. Oh, Lah, kami nggak ada yang begitu-begitu mah. lu yang Suci lu yang mau sponsorin kemarin damkar. Ya, damkar. Umumnya pulangnya cepet jadi nggak Iya. jadi. Terus ini lagi, masa dia setiap tayangan Suci ini kan dipotong di upload di IG kan? Benar. Dikolabin sama pesertanya. Dikasih exposure sama follower. Inilah keluhan followers kecil gini. Kita disuruh nyari sendiri, Allah Akbar ini. Jadi sekarang tuh kalau mau tayang ada potongan promonya di-collab sama pesertanya. Iya. Sementara lu dulu Nggak ada, kita Motong sendiri. Motong sendiri, upload sendiri, nyari sendiri deh followernya. itu karena berpengaruh ya? Kayaknya Berpengaruh sih, Bang. Jadi Berpengaruh. maksudnya Exposure-nya ya? akun Kompas kan emang udah lumayan gede kan, Suci Kompas kan. Jadi buat yang followersnya mungkin baru mulai kan ada dorongan di sana, ada boost Iya. dari sana. Pantesan sekarang follower masih 3.000 ya. Emang iya. Enggak, gue buat 33.000. Oh, gua kira. Tapi Gua kira. mulai sendiri. Iya. Nah, yang kasihan siapa? Kayak model-modelan peserta yang kayak Tanca, udah dikolabin masih 3.000. Emang Tanja? Iya. Oh, segmennya kali beda niche-nya. Tukang odong-odong nggak main ini. Iya. Nggak pada main sosmed. Iya, karena kan ngaruh juga tuh Benar-benar yang ke dia personanya. Karena menurut si Umam Damkar aja, itu followersnya banyak ini. berapa? Banyak damkar. Damkar, terus orang yang pernah kebakaran rumahnya. Bener sih. Eja berarti follow dia Eja. Eja tuh, Eja. banyak tuh. Tanja kan segmennya kan agak ini banget kan, agak meruncing gitu. Jadi, Nah, ya, bener sih tukang odong-odong jarang main. Jadi IG main sih. sosmed. iya. HP-nya banyak dikaretin kan. Baterainya kembung gitu dikaretin. Jadi kalau nge-scroll cuma setengah. Setengah doang. Ini apa namanya? Keslip. Bentar. Lanjut. Lu ngikutin Suci banget gak? Suci 12. Iya dari awal sampai akhir gak? Maksudnya hampir setiap show lu nonton atau hilang-hilangan? Hilang-hilangan, tapi Oke. berita selalu tahu mulu. Oke, tahu mulu. Berita-beritanya gitu. Berarti tahu dong yang di Suci sekarang show ke-7 Andi Sakti akhirnya close mic. Itu dia. Hal yang dinanti-nantikan sama warga Indonesia Nah, kejadian juga. Akhirnya kejadian. Kesaktiannya hilang. Persis Faisal Agung. Karena kan kalau keluar di 4 itu sangat-sangat menyesakan ya. Iya. Sakit, benar. sakit Sakit. Gua di Suca 4 besar juga besar gua. kan? Gua Lu- udah lu dijanjikan ngerasain, sama kan? Eko Patrio 25 juta kalau masuk 3 besar. Iya. Nggak jadi anjing. Nah, itu tuh Dia yang hampir bikin- dijanjiin ini sama Eko Patrio jadi personel baru ngelambah. bukan Patrionya ya. Iya. Itu tuh 4 besar tuh nggak diajak callback. Oh iya Iya benar. bener, nggak tampil di final ya. Iya, Iya. soalnya kan kalau pas dari tapping tuh callback tuh siang. Heeh. Nah, 4 besar tappingnya malam. Malamnya. Jadi emang nggak sempet ikut apa namanya buat ikutan nampil di final, benar-benar. Iya. Jadi nggak dapet kesempatan hadiah 5 juta dan tampil di Sarbini. Itu, Udah makanya. beneran di blok tuh nggak mungkin tampil di Sarbini 4 besar. Bahkan nggak boleh nonton ya. nonton. Iya ya. Di final ada kok tadi. Andi Sakti bikin ini caption. kemarin nonton, dia sambil bikin story, harusnya aku yang di sana. Hari ini kita mau bahas 4 besar Suci 12, mereka nampil 2 show. Ada sesi roasting dan ada sesi tema kuliner. Tapi sebelumnya jangan lupa Saweria dulu. Oh benar. Oh, ada Saveria. Ada Saweria, linknya ada di deskripsi video. Dan kita juga mau bikin webinar, linknya ada di deskripsi video juga. Jadi kalau buat teman-teman yang mau
belajar stand up comedy, belajar nulis komedi dari Pandit Suci, klik link yang ada di deskripsi video. Oh, itu online? Online, Atau langsung online? lewat Zoom. Katanya kata Yuda tuh target kelas itu adalah lolos English Got Talent. Gue nggak tahu ya. Setahu gue tuh orang kalau misalkan gue nih mau les bola supaya jadi pemain bola. Iya. Kalau les Pandit Suci ya pinter komentar suci harus. Bukan, maksudnya Pandit Suci bikin webinar cara nulis materi Cara nulis stand up. materi, Jadi siapa tahu ada yang di pekerjaannya suka ngomong atau disuruh presentasi, jadi dia punya basic Basicnya. nulis komedinya. Betul. Dan hari ini karena mereka ada 2 tema, Suci 12, ada kuliner dan roasting. Kita bahas dulu yang roasting. Lu udah nonton kan? Nonton gue. Dari urutannya kita bahas sesuai urutan penampilan aja. Dari lu gimana, Bang Heri? Urutan siapa sih pertama? Pertama tuh Eja, Mukmin, Andi Sakti, Ratanca. Eja. Eja Gimana sama Eja? Karena lu kan di babak keempat waktu roasting kan, lu termasuk yang pecah banget nih. Waktu itu roastingnya masih roasting Anies. Anies Baswedan. Anies kan, lu salah satu yang terbaik lah. Gimana menurut lu? Ini Eja kayaknya menit awal sampai ke tengah tuh kecepetan. Oh, Cepet cara banget. ngomongnya, oke ya itu. Cara ngomongnya kecepetan sama ini gue nggak tahu ya. Ini juga kejadian di beberapa kasus teman-teman berikutnya tuh. Mereka lupa buat ngiket antara yang di roasting sama komikanya gitu. Oke. Harus ada diikat dan didramatisir gitu kayak modelan ikatan kayak waktu gua roasting temen-temen tuh gue mengidolakan mereka gitu Oke. dari stand up gitu. Pas roasting Oke. Pak Anies gue tuh merasa Pak Anies tuh panutan gua. Oke. Karena kita sama-sama ada bohong. Nah, Oke. dari kesamaan titik samanya dulu tuh harusnya tuh kayaknya tuh. Jadi nggak langsung ngejokes dan ngatain, tapi koneksi lu sama yang objek di roasting itu apa gitu Iya. ya. Oke. Soalnya itu baru ketemu di tengah ketika Eja udah ngebahas tentang dia support Bang Ari nasi goreng. Oke. Nah itu tuh ada kejadian khusus kan, udah ada ikatan tuh di situ. Oke. Karena kayaknya roasting tuh hal yang beda dah. Jadi unsur dari stand up-nya tuh jadi 4 gitu, panggung, kita, penonton sama yang di roasting. Sama yang di roasting, oke. Iya. Benar. Aja sebenarnya udah coba membangun itu dari awal yang dia bilang dia ngefans banget sama Rick Riting karena dia adalah sosok suami idaman. Dia udah coba bangun itu, tapi buat lu karena mungkin dia ngomongnya kecepatan waktu di awal, jadinya itu nggak terasa. Oke. Sama kecepatan sama pansanya ya masih kurang sih kalau menurut gua kalau untuk ngekoneksin itu gitu karena itu sebenarnya yang bagus di roasting itu gue suka banget tuh antara ngebentrokin hati dia yang lembut sama mukanya yang serem tuh. Iya. Itu kayaknya tuh salah satu ya gue suka lah itu tuh. Patahnya tuh patah gitu. Dan nggak cuma ngatain tapi ada sudut pandangnya di punchline-nya itu gitu. Itu gue suka tuh. Apalagi ya waktu dia bilang yang tunggu sih yang dibilang salah apa yang bilang semangat. Oh iya, dia bilang semangat, tapi karena lihat Pecahkan mukanya, itu pas dia ngomong itu sambil lihat mukanya, yang gua rasa, ku pecahkan pala kau gitu ya. Iya. Makanya mungkin ketika nyari mau disambungin antara koneksi Ari sama si Eja apanya gitu, mungkin si Eja tuh ngambil angle-nya adalah yaitu apa kan dibilang yang apa yang orang tua tuh ngambil itu tuh yang orang tua sama orang tua dia gitu. Usaha kuliner bangkrut. Bukan yang awal-awal tuh yang Yang Kebiasaan baik. selalu bilang ini kan. Oh ini mudik satu tempat. ya itu kan dia udah mulai ngebandingin dia sama keluarganya dia kan. Mungkin itu kali yang langsung gitu ya. Nah kayaknya ya itu tuh diikat lagi dikit gitu kayak Iya. gue tuh terinspirasi semua hal. Gue tuh dari Bang Ari gitu, gue mencari Emosinya dulu dibangun ya? Iya, Emosinya. jadi satu dulu tuh Bang Ari sama si komikanya nih, Brett. Kalau udah jadi satu, unsurnya tuh jadi tinggal panggung, kita yang tampil nih udah jadi satu nih sama roasting sama penonton udah. Oke. Berarti yang kayak gitu mungkin kayak waktu Mukmin bilang soal sebagai komika timur, gue tuh ngikutin apa yang Riting lakuin. Dia punya istri cantik, jadi ada itunya. Oke, benar. Apa lagi? Ngerasain orang timur, dia orang yang paling tinggi di antara kita yang di timur gitu pendidikannya. Jadi buat lo kalau roasting tuh harus ada dibangun kedekatan antara si penampil sama objek roastingnya biar lebih mudah kedepannya untuk matahinnya ya. Oke.
Kalau buat gue ya roasting secara keseluruhan ya. Waktu pertama kali gue kan putaran pertama tuh Eja sama Mukmin ya. Yang gue rasain roasting Ari Kriting ini nggak sepecah waktu secara keseluruhan deh. Roasting Ari Kriting ini nggak sepecah waktu roasting Joko Anwar. Gue ngerasa peserta Suci 12 punya kesulitan untuk menggali Ari Kriting. Akhirnya jokes-jokes yang dibahas itu tuh jokes-jokes yang udah sering jadi bercandaan. Karena itu udah sering jadi bercandaan, makanya di penonton susah untuk dapet tawa yang gede banget gitu. Buat gue tuh roasting kan roasting itu baiknya mengangkat fakta yang luput diperhatikan banyak orang. Waktu itu dibahas makanya bisa jadi pecah. Nah, Eja sama Mukmin itu tuh tema yang dia bahas tuh di permukaan banget, Bang. Soal Ari Kriting mukanya galak, soal hubungan Ari Kriting dengan keluarga Indah. Jadi itu karena itu udah sering jadi bahasan, makanya kerasa nggak pecahnya mungkin itu ya. Ditambah yang si Eja juga yang tadi lu bilang si Eja bawainya terburu-buru dan itu kan yang jadi notes-nya sama Bang Radit juga kan itu. Kalau teman-teman nonton yang kerasa terburu-buru tuh waktu beat soal pamer ke siapa, ke Mamat. Itu kan harusnya enaknya pamer ke siapa sih Bang? Ke Mamat gitu kan. Nah Eja tuh di situ agak buru-buru ya buat lo mungkin. Karena memang waktu Tanca bilang pun kan akhirnya kan terbongkar kan kenapa mereka berdua berasa di level pertama lah gitu. Karena memang Arinya pun membatasi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu mungkin yang jadi kesulitannya. Mungkin kalaupun dibahas itu mungkin kesensor tuh kayaknya. Tapi buat gua, Tanca kan membahas itu kan elephant in the room ya. Iya. Itu memang kewajiban komik untuk membahas dan kalau udah Bang Ari Kritingnya bilang nggak boleh bahas sampai sini, ya memang harus ikutin. Itu kan udah rules of the game-nya gitu. Jadi gimana caranya lu membahas hal di luar ini? Nah, buat gua Andri Sakti berhasil ngelakuinnya, Ratanca berhasil ngelakuinnya. Jadi pembahasannya tuh objeknya bukan cuma itu doang yang udah nggak dibolehin gitu. Oh, di Eja tuh ada satu kesentil menurut gua tuh bagus tuh harusnya kalau misalkan mungkin kalau diperes adalah Bang Ari sama si Eja sama-sama pernah usaha kuliner. Ya. Bedanya Bang Ari bangkrut. gagal kan. Nah itu tuh yang menurut gua tuh bagus tuh harusnya tuh katanya kuat tuh mencari tarikan yang lain tuh. Tapi sama-sama owner gitu. Oke, ya. Ya harusnya tuh yang tadi itu tuh bener sih menarik untuk dibahas, cuman masalahnya tuh harusnya lebih dalam lagi tuh kenapa tuh yang bikin bangkrut tuh apa gitu. Perbedaan Eja kenapa bertahan sementara Ari gimana gitu itu kayaknya lebih. Nah, si poinnya kan dapat juga akhirnya di ini Di doa orang tua. Dua orang tua. Nah, dua orang tua sama ini juga apa namanya? Ilmu hitam. Bukan yang si Eja pengen ngasih ke Sodia, support ke Sodia dia segala macam kan. Terus Bang Arinya nggak mau story kan. Itu kan bisa ditarik juga jadi alasan nggak mau story mungkin karena si Bang Ari waktu dagangan dia juga di story nggak laku gitu maksud gua. Ditarik-tarik dari situ. Oh itu kan. Akhirnya jadi satu kesatuan tuh dia. Dan Eja mempertanyakan kenapa gua ngasih makanan ini ke Bang Ari Kriting padahal dia menstorikan dagangannya setiap hari bangkrut juga gitu. Oke. Jadi sudut pandangnya bisa dari sana harusnya ya. Oke, benar. Lucu sih. Kalau buat gue penampilan aja ya, kalau secara materi ya, gue tuh suka banget sama beat pertamanya. Yang dia bilang Ari Kriting ini panutan. Dia suami yang baik, dia ayah yang ini, mudik cuma satu ke tempat. Itu kan udah kenceng tuh. Iya. Cuma setelahnya itu yang soal kebiasaan baik yang nggak ngerekam istri, itu tuh emang agak terburu-buru. Jadinya nggak sekenceng itu yang soal punchline Mamat. Paling kalau yang tadi gue juga abis itu beat yang bagus juga, beat yang gue agak sayangkan adalah beat yang soal kirim nasi goreng itu karena punchline-nya cuma lu kesel sama orang Padang ya. Kayak itu bercandaan yang sering dipakai sama komik-komik. Tuduhan ya? Iya, bercanda tuduhan. Kayaknya Eja bisa punya kemampuan untuk ngulik lebih deh. Karena sayang cuma sekedar tuduhan tanpa dasar kan. Oh, ini gue nonton
nonton langsung nih pas di show. Itu tuh punchline-nya ada yang di-cut. Oh, ada yang di-cut. Oke, gue nggak tahu. Dia tuh cuman sebatas sampai nasi goreng Padang kan kalau di tayangan. Sebenarnya ada lagi dan itu kena. Cuman kayaknya jangan diomongin dah karena di Kompas kan di-cut juga kan. Yang apa? Setelah ini, lu nggak suka orang Padang ya? Habis itu ada lagi. Ada patahnya. Ya mungkin karena gue nontonnya di tayangan, jadi nggak kerasa. Itu tuh cuma kerasa tuduhan doang. Lu nggak suka orang Padang ya? Habis itu coba ngomong ini, nggak suka orang Padang ya, nggak suka Pras Teguh ya. Nah itu buat gue sayang banget. Kalau aja misal, gue nggak tahu beat aslinya, tapi kalau secara tayangan bisa kayak Bang Ari nih gue kasih makanan Padang nggak di storyin, tapi gue lihat dia kalau makan di Taburai nggak dikasih, dia bayar, dia storyin. Oh lu ternyata cuma mau ngebantu komik yang punya nama ya bang, kayak gitu. Iya. Nah itu Yud, permasalahan aja tuh punchline-nya berhenti di satu tuh Yud. Iya itu tapi karena di tayangan ternyata. Oh ada ya? Itu ada. Oh iya ada. Itu gue tuh menarik tuh, gue sampai gue catat tuh yang dia mana Bang Ari tuh paling effort kalau dia yang rekam Istrinya. Kan diberhenti apa tuh? Punchline-nya tuh dibilang mau pamer ke siapa sih? Mau ke siapa sih gitu kan. Nah, itu kan nanggung banget ya. Itu cuma berbentuk pertanyaan yang ada di kepala orang gitu. Yeah. Itu kayaknya akan lebih oke kalau ditambahin punchline, misalkan mau kamu siapa sih misalkan, buat bukti di pengadilan nanti kalau bahagia gitu. Jadi ada kesimpulan dari ininya gitu, ada penjelasan dari alasan dia menuduh itu gitu. Mau nanya ke siapa sih? Oh buat bukti nantinya ya. Nah, gitu. Buat bukti pengadilan kalau bahagia ya atau apa gitu. Karena kan image-nya kan, karena dia ngebangun nih udah seolah-olah dia jahat nih gitu kan. Jadi tuh kalau ke situ kan bisa tuh harusnya ada konektornya gitu. Makanya gue bilang tuh agak nanggung banget tuh cerita punchline-nya. Tapi ternyata di sensor. Iya. Ini kita membahas ini berdasarkan tayangan di YouTube ya. Iya. Kalau ternyata ada punchline-nya, ya gue nggak tahu itu. Ternyata dan di studio pecah aja itu. Lanjutan punchline dari yang tuduhan orang Padang ke Pras ada lagi. Oke. Gue nggak tahu ya kalau misalkan treatment punchline yang Mamat tadi ya, yang kayak mau pamer ke siapa sih, ke Mamat. Kalau misalkan dengan pola yang kayak mau pamer ke siapa, ke Mama. Gitu, Mamat maksudnya gitu. Jadi gitu dibandingin gitu dah. Dibanding di Mamat. Gitu ya. Oke, Bang. Bisa. Oh, treatmentnya ya. Jadi soalnya kayak Mama T gitu ya, lebih Mama T, Mamat gitu maksudnya. Oke, ya. Karena kalau yang sekarang cara treatmentnya kayak agak nanggung rasanya. Kentang banget. Iya, nah terus udah gitu itu punchline Mamat itu kan sandarannya kan impression kan. Orang yang tahu Mamat doang nih. Bukan, itu punchline tuh sebenarnya pengen ngomong Mama. Cuma diplesetin. Ke Mamat kan jadinya. Yeah. Sementara orang tahu nih Mamat temennya dia gitu. Jadi kalau menurut gua makanya sandaran impression ya bagusnya itu adalah punchline tuh ada di kepala orang gitu. Nggak perlu disebutin, orang udah tahu nih Mamat gitu. Jatuhnya ke Mamat gitu. Jadi itu bagusnya itu ada di kepala. Cuman takutnya beberapa orang mungkin nggak tahu Mamat, apalagi Mamat kan nama umum kan, mungkin lebih susah untuk nangkep maksudnya ini gitu. Gitu sih. Oke. Masuk akal. Buat gue tuh yang Mamat lebih lucu tadi tuh. Mama T itu. Oke. Buat gue yang bagus kayak gitu tuh sebenarnya ada di Bitra Tanca. Dia bilang ibu-ibu TikTok patahannya Pingkan Mambo. Itu bagus banget sih, itu bagus banget. Ada, tapi kalau dari Eja dulu kita bahas, balik lagi. Ada hal lain yang bisa dibahas dari penampilan aja gak? Kalau buat lo? Selainnya, itu kan udah jadi mention juri juga tuh. Dia bawainnya agak terburu-buru, karena jadinya beberapa jeda tuh dihajar. Iya tuh dia masih ego di panggungnya tuh berasa banget ya. Kalau kan dia udah sering banget tuh dibilang mendingan ngetrim materi dibanding ngurus buru gitu. Nah itu dia pertarungan itunya tuh berani banget ngorbanin waktu gitu. Nah, kalau misalkan kayak kalian berdua nih sebagai abang-abang, misalkan ya udah terkungkung oleh waktu nih. Iya. Lebih baik ngetrim kata-kata, ngebuang beat atau dipercepat. Kayaknya sih kalau gue lupa ya waktu gue ikut Suci sih masih baru banget, jadi kayaknya gue nggak inget banget lah. Tapi kalau
sekarang sih mendingan di trim karena kan kalau bawahnya terburu-buru kalau buat gua satu potensi belibetnya lebih tinggi, terus jadinya ada beberapa ketawa yang harus dia hajar gitu. Atau enggak ini solusi paling gampang adalah tulisan nih, kita lihat nih mana bisa di-trim kata-katanya nih. Ada nggak kata-kata yang kalau dibuang nih nggak ngaruh sama sama punchline-nya. Punchline-nya gitu. Takutnya tuh si Eja kalau kita jabarin tuh banyak setup yang punchline dijelasin lagi, setup lagi, setup lagi gitu takutnya. Kalau ngebuang beat beneran beatnya itu kita copot gitu satu. Apa? Misalnya dari runutan satu beat premis setup punchline kita cabut satu. Nah iya, makanya kalau di roasting itu tuh kan yang bagus kan setup diri sendiri nih. Udah tuh sisanya punchline nggak perlu dibikin setup baru gitu. Makanya gimana caranya tuh harusnya tuh pintar-pintarnya komik tuh ngakalin jangan sampai ngebuang kata-kata untuk jadi setup doang gitu. Nah gua nggak tahu gimana caranya tuh untuk Tapi ngebangun punchline itu gitu. Tapi kalau emang harus ngebuang beat yang misal ternyata kan karena kalau kompetisi ada waktu ya dan Suci itu kan strict banget sama waktu. Lebih baik itu sih gue, lebih baik mungkin dibuang biar beat-beatnya bekerja maksimal karena yang beat soal ke siapa, ke Mamat tuh kalau dikasih jeda itu pasti kayaknya bisa lebih kenceng dan ada beberapa punchline-nya juga kayak gitu kan yang kayaknya jedanya ditabrak jadinya ketawanya juga jadi belum sempet ketawa kenceng udah ditiban sama setup baru gitu. Oh, atau mungkin karena ini Bang, lu kata per kata kan? Kata per kata. Nah, makanya bisa ngeringkes kata-katanya gitu. Kalau gua kan poin-poin nih. Jadi sekali itu gua cabut satu poinnya tuh gua cabut. Ya, mungkin itu. Dan itu kan yang kalau dibilang Bang Radit seinget gua kalau katanya kalau kompetisi memang bagusnya verbatim kan biar bisa lebih mudah untuk nge-trimming kan itu sih. Kayak yang ini nih. Apalagi beat soal Eja Bang. Yang kenapa perlu di trimming itu yang ini nih. Masih yang dia ngobrol Ari itu apa hatinya baik. Apa tadi? Asal udah sempet ngobrol. Ngobrol. Itu kan bisa tuh di trimming tuh. Kan dia diputer lagi tuh. Gue pernah ngobrol gitu. Ngobrol nunduk yang pasti iya, kan itu kan ada setup di tengah itu apa gitu. Sampai akhirnya gue ngobrol gitu. Itu kan kayaknya nggak perlu dijelasin sampai akhirnya gue ngobrol nunduk. Langsung aja muka seram nih lihat baru waktu gue ngobrol itu langsung bisa cepet kayak gitu. Nggak perlu diputer lagi ternyata gini gitu sih kayaknya. Nggak perlu tuh bisa kayak gitu tuh di timing gimana caranya masuk aja ke punchline. Kalau menurut gue sih gitu. Ya kalau yang soal itu ya bener sih emang kemarin kerasa banget terburu-buru sih. Si aja sih jadi akhirnya ada beberapa beat yang kurang maksimal gitu. Cuma secara tulisan kalau gue secara tulisan cuma menyayangkan yang di beat closing doang sih. Beat closingnya itu yaitu tuduhan aja padahal sudut pandang yang diambil bisa kayak dia membandingkan kenapa kalau kepras dia posting atau yang tadi juga sama Firza juga bilang kenapa gue mengharapkan dia story padahal usaha dia tuh bangkrut dan kan bisa si Eja bisa kayak lebih superior di sana kan. Lu mungkin buat stand up lu jauh lebih di atas gue tapi untuk urusan kuliner sini dek gue ajarin dek gitu kan bisa sudut pandangnya gitu. Itu tuh Yud yang lepas dari itu tuh slangiannya itu tuh Yud. Oke. Mungkin tadi itu bener tuh kalau dia kan membandingkan dia sama ini kan, itu kan secara kita sebagai roasting harusnya kan posisi kita kan ada di atas ya, di atas superior ya. Itu bisa banget tuh ketika dibercandain kayak gitu, diperlakukan waktu itu tuh kayak si ini dah, siapa dulu? Si Ambon atau enggak si Mukmin waktu roasting Joko Anwar. Itu kan Joko Anwar kan bener-bener di bawahnya kan sampai dia nangis, sampai si Mukmin salaman. Itu tuh di sini itu kalau buat gue karena kebingungan perlakuannya tuh membahas kalau kayak Joko Anwar kan orang luar ya. Jokes yang dibawain kayaknya bisa luas banget. Nah karena Ari Kriting ini bagian dari stand up Indo dan ada kayak hormatnya ke Ari Kriting, jadi agak sedikit nahan. Agak segan ya. Ada segannya tuh kerasa banget. Kok ke Joko Anwar kayak Ambon ke Joko Anwar kan sampai kayak meluk gitu kan itu. Segannya tuh terasa banget. Iya. Oh berarti mereka belum sampai nyentuh titik sakralitasnya tuh dihancurin ya? Iya, kayak misal nih Firza
waktu lu Anis. ngerosting juri di final ya? Final. Itu kan dia kayak gini cara bikin materi Iya, bohong. iya, Kayak dia yang ngajarin juri kan Iya. jadi dapat ketawanya kenceng kan gitu. Nah, itu tuh gue ngambil posisi gue di atasnya adalah jadi guru mengajarkan Iya, mereka. Nah, iya. waktu gue roasting Pak Anies adalah gue ngambil posisi di atas Pak Anies adalah gue membela Pak Anies. Pak Anies korban gue belain. Iya. Karena personal lu sama. Kayaknya posisi itu dah lu bakal di atas orang yang di roasting dengan cara apa? Iya. Mungkin pura-pura ngebela, pura-pura ngajarin. Oh, Iya, gitu deh. ada posisinya tuh jelas di mana ya, mau di mana ya. Kayaknya mungkin posisinya adalah dia lebih senior di bidang masakan. Iya, mungkin iya, gitu. iya, benar. Cara ngambil Atau di enggak atas dia ya. lebih bahagia di keluarga tuh bisa tuh sebenarnya. Bisa. Jadi karena itu ada keseganannya, jadinya kayak ini mau ngatain tapi nanggung gitu. Iya, iya, iya. Kayak terlalu direm gitu. Oke. Itu Eja, kalau buat lu Mukmin gimana? Sekarang penampilan kedua. Mumi itu yang apa ya? Gue lupa. Buat gua Mukmin awalnya tuh menarik banget waktu dibilang ini musia alami gua. Ini mau roasting dua atau langsung rukiah, dar. Cuma itu tuh dikasih sedikit tambahan lah, soalnya kayak itu kan udah lucu banget ya. Cuma satu punchline tuh kayak disayangkan sih. Karena kalau yang kayak dia di rukiah tuh bisa turunannya tuh Banyak gitu. Gue mikirin main gimmick juga bisa tuh. Iya. Tiba-tiba keluar dari kantong garam mereka dikelilingin gitu. Aduh lucu lagi atas semprotin air Iya. ya. Kok gue Mumi kagak nonton ya? Apa? Ya Allah. Kalau kelewatan satu peserta sih. Kelewat kawan. Dia bilang apa sih? Gue lupa dah. Dia beatnya gini. Terima kasih Kompas sudah mendatangkan Gua musuh nonton, alami lupa. saya. Oke, Hari Keriting. Ini kan dia pakai ilmu sihir nih. Oke, Saya guru agama. Ini mau saya roasting atau saya rukiah dulu gitu. Itu. Kenceng banget itu. Beat ininya tuh beat isi tengahnya? Isiannya tuh di Komika Timur dia paling senior, panutan tapi di soal stand up tuh dia panutan, tapi soal pendidikan dia 12 tahun kuliahnya. Mendingan saya yang jadi panutan. Habis itu 12 tahun sensor. Sumpah gue gak nonton itu. Nah, lu gimana? Lu bisa lupa ya? Gue cuma gimana ini ada Apa catatan gua. lu? Menurut gua bagus banget dia nyimpen kata-kata hal pembebasan dari Mas Ari gitu kan. Mas Ari kan kita tahu Ya. sama mertua Ya. kan segala macam. Nah, dia nyimpen kata-kata buat mertua jadi punchline-nya tuh bagus. Oke, yang Ketika dia ngomong gua terinspirasi dari Mas Ari punya Oke. istri cantik. Terinspirasi penuh akhirnya gue ikut, gue gabung stand up, punya istri cantik dan punya mertua baik, Baik. gitu. Terima Makasih kasih, Bang Ari. Abang. Nah, dia nyimpennya bagus Iya. banget itu. Itu bagus buat banget. nyenggol mertua. beat itunya bagus banget. Beat itunya bagus banget. Cuma kalau secara keseluruhan gue tuh agak bingung yang soal, tapi karena punchline disensor kali ya, jadi nggak dapet ya soal yang dibilang kalau soal pendidikan mending saya aja deh. Nah itu nggak ada punchline-nya tuh, cuma kayak meninggikan diri dia tanpa ada jatuhannya. Tapi jatuhannya 12 tahun tuh sensor. Abis itu mencari pasangan hidup yang tadi lu omongin itu buat gue beatnya bagus banget. Apalagi dia sampai act out yang terima kasih abang, yang kayak meluk kaki Bang Ari kan. Nah setelahnya itu yang tadi sempat gue bilang di awal sih, Mukmin pegangannya itu bercandanya udah sering ada di luar panggung, kayak Abdur apa, Mamat kena sensor, saling fitnah, stigma negatif. Habis itu yang Mamat mau merdeka gitu-gitu. Jadi nggak ada fakta baru yang diangkat sama Mukmin. Buat gue menyayangkannya sih di sana, karena satu-satunya punchline gede kan yang soal mertua itu kan, dan nggak ada hal unik yang diangkat sama Mukmin ke atas panggung sih. Dia ngambil angle-nya apa selain Timur tuh? Selain nggak ada sih, soalnya dia Ari Keriting tuh ini ya, yang paling senior di Timur. Pertama itu jadi patokan Komika Timur untuk berkarya dan mencari pasangan hidup, itu satu. Terus menjadi pengayom, tapi sering saling fitnah. Ini bikin Komika Timur dapat stigma negatif. Makanya saya ada di sini untuk ngasih tahu kalau Komika Timur ada yang dekat dengan agama. Nah itu kan 2 kali tuh.
Mukmin meninggikan dirinya tanpa ada patahannya. Iya. Itu kan yang sering dia lakukan kan. Ninggalin gitu aja udah. Iya, kayak Ninggalin. kalau boleh lah, kalau soal stand up mungkin Anda panutan. Iya. Kalau soal pendidikan mending saya aja deh. Nggak ada patahannya. Itu udah bagus tuh padahal ngiket. Ya, habis itu yang kedua, ini pada suka fitnah. Ada saya yang suka komika timur yang deket dengan agama. Nggak ada patahannya. Itu banyak potensi punchline ditinggalin gitu aja. Iya. Maksudnya bisa tuh dibandingin dekat dengan agama misalkan apa. Sholat gimana, itu lebih bisa juga tuh. Iya, kalau emang mau dipatahin kan bisa deket dengan agama. Jadi kalau Abdur bisa ngambil duit umat, ini baru panutan saya bisa ngelakuin ini juga. Oh, tapi itu agak ini juga ya, punchline-nya di luar dari yang di roasting tuh. Iya. Iya kan ya? Tapi kalau dilihat dari sini soalnya nggak ada punchline kan, harusnya benar. tetap ada punchline. Ya, kan? mendingan ada punchline gitu. Dia komorgas nggak? Enggak sih. Enggak. Dan gue nyatet dia ada 5 kali sensor. Mumin sahabat sensor memang. Sahabat sensor. Terus beat terakhirnya juga, beat terakhirnya buat lu gimana? Yang apa tuh? Yang gue lupa dah. Yang dia nyanyi. Astaga. Gue lupa lagi. Yang nyanyi apa tuh? Gua orang nggak nonton gimana nih? Gue lupa. Pokoknya ini beatnya gue pasti ada yang dipotong. Jadi secara beat tuh gue ngerasa nggak utuh. Intinya Nyanyi lagu Papua ya? nyanyi lagu Papua, terus nge-flash. Mm. Buat lu gimana beat itu? Itu wah pas kami nonton langsung ketawa sih dapat ya. Ya. Tapi gue yang nonton bingung tau, bener lah. Itu juga yang apa sih maksudnya gitu? Yang gue rasain. Jadi orang ketawa bukan menertawakan beatnya, benar. tapi karena kelakuannya. Di apaan sih kenapa nyambungnya ke sini gitu? Tiba-tiba pakai bahasa timur juga kan? Iya, jadi soalnya nggak ada pengantar dari setup ke lagu itu. Ngerasanya ya? Dia cuma ngeledekin aja ya. Iya, kayak pengen ngeledekin ini udah ngeledekin. Gue nggak tahu itu nyanyi-nyanyian apa mungkin mantra apa gimana, nggak ngerti itu. Iya. Karena gue jujur bingung, gue nggak ada konteks itu yang dijelaskan tuh nggak ada. Soalnya Iya, gue nggak tahu kan. Itu lucu tau sebenarnya kalau itu dijadiin premis. Itu sebetulnya mantra. Jadi kan orang ngiket tuh opini mantra gitu kan. Dibanding kosong. enggak, tapi takutnya itu menyinggung Lagu. itu mungkin lagu bener. Jadi takutnya penghinaan lagu kali, Bang, penghinaan daerah. Lagu apa? Lagu nasional, apa sih Lagu daerah. Iya, lagu daerah. Lagu daerah nggak boleh diplesetin. Lah, yang hederannya itu aja kan berapa ratus miliar. Itu mah karena hak cipta aja. Enggak, maksud gua kalau itu Mukmin jatuhinnya lagunya, takutnya kena serangan. Jadi kalau lu bilang mau jatuhin lagunya kan? Bukan. Tambahin premisnya. Oh ya, kalau nambahin premisnya memang harusnya kan ada koneksi kan? Ada koneksinya. Daripada kosong tadi sampai apa gitu kan? Karena orang mungkin ini mantra atau lagu atau apa gitu. Karena kita nggak tahu nih. Iya. Soalnya konteksnya ke flash, Bang. Jadi bingung. Makanya yang bikin membingungkan itu adalah apa koneksi dari setup ke lagu sama ke flash kan? Itu nge-flash tai. Nah, makanya jangan ketawa, Bang. Ketawa sambil natap gua begitu anjing. Beneran kita kayaknya mungkin gua rasa ya, karena gua tahu cerita ini di luar panggung. Katanya Bang Ari itu kalau BAB harus telanjang bulat. Jadi mungkin dia habis BAB muter gitu, tapi di panggung sih nggak diceritain kayak gitu. Gua tahu sendiri karena tahu fakta itu. Nggak pernah berak bareng ya? Enggak, soalnya kalau gue lupa juga kejadian pas di Usmarnya gimana. Tapi yang gue pastiin adalah di saat itu gue bingung gue. Nah, bahkan gue ada rasa-rasa kayak apa ini dia nyari closing ya gitu, kayak orang nyari closing. Dan itu bukan tulisan. Ya, itu rasa-rasa gue karena gue agak bingung aja. Iya. Tapi itu kan si Mukmin itu kan komputer kan sama Ari kan? Emang iya? Dia beberapa kali ke Kaks gitu. Dan itu ada beberapa Mamat, ada Ali Akbar juga. Ada Akbar segala macam. Nah, itu mungkin di sensornya parah nggak sih? Enggak, kalau yang sensor tuh lebih ke bukan yang soal lagu itu, Bang. Yang kayak 12 tahun, bla 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 sensor.
beauty and sensor. Enggak, bisnya bukan itu, bukan bis. Abis itu Arik Kriting ini pengayom, Abdur ini suka fitnah, Mamat ini sensor. Jadi sensornya bukan bagian yang itu, tapi emang ada beberapa yang disensor. Kalau buat gua ini tuh lebih kayak sayang banget Mukmin nggak mengangkat hal-hal yang sebenarnya mungkin bisa dia angkat sebagai sesama orang timur. Isu-isu ya. Isu misal kayak Arik Kriting nih, gue tuh seneng soalnya dia selalu memperjuangkan nasib komika-komik kita timur, atau dia tuh memperjuangkan orang timur. Dia paling gak suka orang timur kena diskriminasi. Iya. Tapi perlakuan lu, Ri, malah yang bikin komika timur didiskriminasi. Lu bikin konten sama Mamat pakai baju purba, ya kan disangkanya kita masih terbelakang. Atau lu bikin orang timur nggak pengen didiskriminasi, tapi film lu tentang debt collector. Kenapa nggak ceritain hal lain dari hal orang timurnya? Atau enggak sekalian aja pendidikan di timur gitu kan? Iya. Dia ada nggak pendidikan di timur atau apa? Nggak ada. Arik Kriting segala macam. Jadi kayak lu ngomongin nggak suka orang timur kena stereotip, lu yang mainin stereotipnya. Artinya lu omongan sama kelakuan nggak sejalan. Misal diserang dari sisi sananya kan bisa gitu. Sebenarnya mau ngebela tapi sebenarnya pengen ngatain ya Mas Ari gitu-gitu. Kayak ini pas Bang David Stanafes, lu tau nggak? Dia kan ngatain Bang Mamat, Bang Abdur yang segala macam tuh. Yang mereka ngomong, ya mereka tuh ngebela orang timur, cuman kenyataannya juga nikah. Nggak ada sama orang timur. Gitu tuh modelnya. Bisa kayak gitu. Cuma sayangnya yang diangkat di permukaan banget sih. Kayak kesannya bercanda tongkrongan aja ya? Kesannya Mukmin sama Arik Kriting jauh banget gitu. Kayak nggak ada fakta yang bisa diangkat selain apa yang udah rame di sosmed. Ya itu mungkin karena terlalu dekat. Jadi karena terlalu dekat secara pertemanan, akhirnya secara emosi itu jauh, kita jadi lebih nggak enak. Segannya ada. Kejujurannya atau segala macamnya gitu. Enggak dong, harusnya semakin dekat. Harusnya. Justru kita semakin enak. Harusnya. Justru karena itu kayaknya dekatnya nanggung. Iya sih. Dekatnya kan nanggung gitu. Dekatnya kan pas di kompetisi. Selebihnya kan dia di Malang, di ini gitu. Iya, gue lebih kayak, soalnya Andri Sakti juga nggak deket sama Arik Kriting, tapi Andri Sakti berhasil nemuin fakta unik tentang Arik Kriting. Yang satu, fakta ini kita lanjut ngomong Andri Sakti ya. Satu, Andri Sakti tuh buat gue bagus banget. Dia yang apa ya? Secara materi ya, kalau secara dia ngebawain jokesnya itu tuh tersendat-sendat lah, terbata-bata banget. Tapi fakta unik yang dibawa Andri Sakti ke atas panggung waktu roasting, Indah suka beli baju thrifting. Punchline-nya ke Arik Kriting. Ya ini kenapa Indah suka beli baju thrifting? Untuk menyesuaikan dengan dia, dengan Arik Kriting. Kan itu dar kenceng. Terus soal apa namanya? Anaknya Arik Kriting waktu ngepost anaknya, muka anaknya di blur. Padahal yang harus di blur muka bapaknya. Jadi ada hal lain selain bercandaan yang udah sering kita denger gitu, Bang. Oh, kalau gua Bang Andri malah justru yang ini kan itu punchline-nya tuh anaknya mukanya di blur, harusnya yang di blur muka bapaknya karena muka bapaknya nggak lolos KPI. Nggak lolos KPI. Nah, itu ngeganggu tuh di gua, harusnya jangan itu soalnya kenyataannya nggak lolos. Lolos. Harus diganti itu tuh kalau menurut gua. Harusnya emang yang di blur muka bapaknya karena muka bapaknya bikin 7 anak nangis setiap hari gitu. Kayaknya gitu. Karena kalau sensor KPI nyatanya dia punya film, pernah masuk TV pun nggak disensor. Oke, benar. Tapi kalau menurut gue nih ya, Andri tuh memang ya lucu lah gitu di situ. Itu premisi bagus ya. Apa? Cara nge-setupnya bagus. Angle-nya bagus. Bagus itu, bagus banget. Cuman yang menurut gue yang agak kurangnya menurut gue, itu sandarnya tuh ke fisik. Apa? Itu hampir semua punchline ya fisik, kata ganti fisik segala macam dari barang bekas, terus muka disensor, terus apalagi ya ada lagi dia ari-ari segala macam kan. Yang mirip itu ari-arinya. Iya, itu secara setup secara premis tuh bagus banget angle-nya tuh. Cuman sayang banget punchline itu sandarannya ya
ke fisik. ke fisiknya dia gitu. Bukan misalnya ke kebiasaannya dia atau ke masuk ke karirnya dia. Nah, itu bagus itu si Eja tuh yang dibilang yang Eja roasting Eja itu yang pertama Yang soal mana? anaknya lucu, ini. Oh, mudik ke satu tempat. Mudik ke satu tempat. Nah, itu kan jauh banget tuh dari maksudnya kelakuannya dia nih. Bukan sandarannya ke fisiknya. Kalau Eja bilang juga nih, jago bohongin jago bohongin anak kecil yang muka kayak gini, itu gampang dia, takut. ya udah itu doang udah. Maksudnya bukan sandarannya bukan selalu ke mukanya gitu. Tapi Bang Andri itu ada yang ini loh, yang dia selalu ngupload. Itu bagus banget. Iya, selalu ngupload. Ada satu. Lu happy nggak? Lu happy nggak? Iya. Itu mah yang diupload yang bilang iya doang. Iya. Itu benar. ada tuh sebenarnya. Nah, itu kan enak tuh kayak gitu tuh. Maksudnya ada angle lain gitu selain fisiknya. Selain fisiknya itu ada emosinya dia kan, ada kebiasaannya, ada apa namanya? Di luar soal fisiknya meskipun diganti barang bekas terus apa tadi itu? Mukanya di blur. Muka di blur segala macam. Muka mirip Ari-Ari. Itu kalau menurut gua itu. Gua emang di ini closing. Kalau menurut gua. Closing. Happy. Enggak, closingnya tuh. Itu nanya, kamu happy gak? Iya, kamu happy kak. Tutup di situ tuh dia ada nyambung lagi satu. Dipotong? Enggak, kamu happy gak di roasting sama aku? Oh iya, yang itu. Iya. Sebelum itu mundur satu lagi tuh pecah gede banget tuh. Oh iya itu, benar. Yang inian. Buat lo harusnya closing di Ari-Ari aja. Iya di Ari aja, stop di situ. Ari-Ari. Habis itu tanya, kamu happy nggak di roasting sama aku? Nah itu kayaknya enggak deh. Kayak sayang aja ya, harusnya closing di ketawa gede. Oke. Atau enggak tuh karena itu kan ini banget kan. Itu kan dia itu callback kan bukan sih yang happy itu pernah si Andi enggak dia bawain itu di awal-awalnya tuh. Dia ada di awal tuh Bang Andri Sakti tuh ngomong soal gini. Hari Keriting nih sering nanya ke Indah, kamu happy gak? Tapi yang di posting yang jawab iya doang. Jadi emang mungkin nyambungin sama sana. Tapi kalau dibilang itu callback bukan callback karena di atas happy gak itu bukan jadi punchline. Itu tuh cuma setup untuk ke punchline yang di posting yang jawab iya doang. Nah, maksud gua dibanding itu sebenarnya lucu sih sebenarnya. Kan itu kan jatuhnya ngeledekin banget kan, yang tadi kita bahas tuh ngeledekin dia merasa di superior di keluarganya bahagia, dia ngebecandain lu happy nggak, itu sebenarnya bagus. Cuman mungkin penempatannya aja yang harusnya jangan di closing itu ya, ya mungkin ditaruhnya di nyatu lagi sama beat yang kamu happy apa enggaknya ya. Mungkin sih itu, jadi masih nyambung tuh, karena kalau itu tuh memang berasa apa ya, sayang satu, itu pernah yang hari-hari tuh udah pecah lah gitu. Itu di Usmarnya pas yang lempar hari-hari tuh pecah kencang banget. Iya. Gua ngerasa kalau itu ditutup applause break. Oh iya. Oke. Pas bis standing applause Mas Lulu. Standing applause sorry. Oke. Standing applause itu. Soalnya pecahnya kencang banget. Kencang banget ya, tapi sayangnya dilanjutin. Itu, pas dilanjutin kerasa nanggung ya. Nanggung. Dan mungkin kenapa Firza bisa bilang gitu karena dia ada di sana Bang. Kerasa vibes-nya tuh kayak lah gini doang. Kirain mau lanjut kan. Paham. Atau enggak begitu. Ini Bang Ari mirip Ari-Ari nih. Tutup orang close break baru kamu happy nggak di roasting sama aku gitu. Iya. Ya atau bisa kayak kamu happy gak? Nggak happy, cuma ada lah orang yang happy gara-gara saya roasting kamu. Ya jadi nggak ditinggal aja gitu ya? Iya, jadi ada patahan punchline-nya kan, maksudnya ada orang yang happy yang nggak boleh disebut itu happy kan, ngelihat ada yang iya, lucu gitu. juga begitu. Kamu happy nggak aku roasting? Happy ya, yang di sana juga happy gitu. Nah, itu ada gitunya. Buat closing enak tuh kayak gitu tuh, dibanding buat nanya di kepala doang sih ya. Iya. Jadi sayang nggak ada patahannya. Terus kalau buat gue itu balik lagi yang soal roasting itu perlu ada fakta yang bisa diangkat dan luput di mata orang. Sebenarnya ada di depan mata orang, cuma nggak banyak yang sadar. Itu yang soal Andri Sakti bilang, kamu happy gak? Tapi yang diposting yang jawab iya doang. Terus kan kayak oh iya juga bener ya. Soalnya kan namanya kita ngepost, gua ngerekam lu nih Bang. Kalau nggak bagus ya tinggal gua hapus. Nah, Andri Sakti berhasil membawakan itu tuh salah satu beat yang kenceng juga tuh. Iya. Ya itu salah satu yang
nggak di inilah, nggak nyerang fisik lah itu. Nah, itu Itu bagus, kelakuan lucu tuh. banget. Itu bagus banget itu. Kayaknya kalaupun tadi itu kayaknya gue ngerasa ya kalau misalkan tadi apa ya di barang bekas tuh kayaknya yang enak tuh diganti barang bekas tuh apa gitu ya, barang apa misalkan lebih ke visual gitu, paham nggak maksud gue? Lebih jelas penggambarannya kayak misalkan ya kayak karpet lama di masjid atau apa gitu, jadi penggambaran itunya tuh. Tapi sama-sama fisik dong. Tapi lebih ini. Kenapa dia pakai kata barang bekas ya? Karena untuk nyambung sama thrifting, Bang. Iya. Thrifting baju bekas dia pakai barang bekas. Ya maksudnya kalau mau ngerubah ininya, mau ngerubah premisnya gitu. Jadi memang karena itu kan salah satu yang bagus tuh di Punchline itu tuh, yang barang bekas, yang thrift tuh salah satu angle yang bagus lah gitu. Sayang banget kalau sandarnya cuman itu doang sih kalau menurut gua gitu. Gua justru mikirnya gini. Mereka tuh kayak nggak kompak gitu. Mbak Indahnya selalu beli barang bekas. Punchline-nya tadi tetap buat ngimbangin Mas Ari Kriting. Nah, Mas Ari Kriting selalu pakai barang-barang yang cerah, baru gitu buat ngimbangin Mbak Indahnya. Maksud gua diskusi gitu, nyari titik tengah gitu. Benar, lucu. Kenapa nggak fakta itu juga diangkat ya? Sedangkan Ari itu selalu pakai beli barang baru untuk ngimbangin Indah yang pakai barang bekas. Oke, lucu. Dan itu nggak ketolong tuh, gitu tuh nggak ketolong di situ. Itu ada yang disensor nggak? Nggak ada. Kalau buat gua Andre Sakti lebih ke ini, Bang. Dia hampir ngeblank kayak Ili. Kalau lu nonton. Iya, benar. Derdet tuh ya? Derdet. Dan ada jeda yang cukup panjang gitu. Nah gitu ada di awal itu. Di awal banget itu. Di awal tuh padahal di awal tuh beatnya kena semua tuh soal ilmu hitam. Terus dia bilang ilmu sihir di kehidupan nyata, di ilmu sihir di kompetisi itu kan kena semua. Tapi pas abis punchline mungkin ada benarnya, bingung tuh. Terdet. Iya. Abis itu pindah ke yang. Nah itu kenapa abis ilmu hitam ada benarnya itu kan gantung banget tuh ya. Harusnya yang enak itu ditambahin satu punchline lagi. Oh, tambahin patahan. Kesimpulan dianya nih misalkan, oh ternyata itu mah bukan beda usia, cuman itu mah tumbal misalkan apa gitu. Itu mah korban tumbal atau apalah gitu. Jadi tuh nggak lepas di situnya doang tuh. Karena kurang kesimpulan itunya tuh kalau menurut gue tuh, makanya kurang punchline gitu. Kurang kesimpulan punchline aja itu. Itu berarti berlaku ke beberapa komik sih itu, Bang. Iya. Di Mukmin kejadian waktu dia bilang pendidikan mending saya, nggak ada punchline. Terus waktu Mukmin bilang ada komika timur dekat dengan agama, nggak ada punchline. Yang di Andre Sakti juga ada di sini juga. Jadi kayaknya tapi secara durasi itu kan sebenarnya sama kayak komik Suci-Suci sebelumnya. Yang ini tuh karena terlalu dekat sama Ari Kriting, ada segennya kayaknya untuk mukul gitu. Karena kejadiannya di 3 komik kan. Nah, si Ratanca nih yang nggak ada keseganan untuk mukul Ari Kriting, yang beneran kayak gue nampolin banget. Beneran anak beranda. Iya, jadinya kerasa beda banget hasilnya tuh. Dan bagusnya Ratanca tuh tau gak? Nge-treatment roastingnya itu bukan kayak lagi ngebawain materi tau, emang bener-bener bingung aja sama ini orang ngerosting gitu, bener-bener ngerosting gitu. Itu yang enaknya si Tanca tuh di situ tuh. Gue kalau Tanca ini doang di depan tuh menurut gua yang dia ngomong. Ya bukan Sasarannya nama Satria. Oh ya. Satriadin Maharingga Jinggo kata dia. Gua nggak tahu itu alasannya emang dia lupa atau emang berharap Jinggonya tuh punchline. Oh, jadi karena kenapa harus disebut itu? Kan harusnya Jongki kan? Jongki, Jinggo Jongki dia bilangnya Jinggo. Iya. Oh, Satriadin Maharingga Jongki harusnya kan. Nah, diganti jadi Jinggo kan. Nah, gua nggak tahu nih Jinggo nih maksudnya punchline atau dia beneran lupa. Oh, kayaknya beneran lupa sih. Kalau beneran lupa, gua merasa kayak nggak ngehargain yang di roasting gitu. Ya, dari awal gitu. Karena faktanya salah ya? Faktanya salah. Iya, bener-bener. Gue tuh inget banget tuh kayak gitu tuh dulu pernah lagi ngerosting pada Indro. Lu bilangnya Pade Dono.
Salah sih. Salah. Dan salah orang. orang. Dan salah personil itu mah. Dulu tuh bilang, gue salah sebut namanya dia aja. Gue salah sebut nama dia pokoknya dah. Namanya tuh Harley atau apa gitu, cuma gue salah nyebut nama. Itu di komen bener sama lu. Wah, lu berarti lu nggak ngeriset gua lu. Kalau lu ngeriset berarti lu nggak apa kata dia tuh ya. Pokoknya nggak ngapal atau nggak apa gitu. Gua lupa. Harusnya kalau riset tuh namanya nggak mungkin slip gitu ya. Iya, harusnya gitu. Nah, makanya gue nggak tahu tuh dia Jingo ini nih sebenarnya untuk punchline atau emang beneran lupa. Harusnya jongki kan. Kalau seandainya untuk punchline, ya penonton bisa ketawa kan karena tahu lurusnya dulu. Iya, lurusnya. Iya, orang nggak semua orang tahu nama aslinya Bang Hari kan masalahnya. Iya, benar-benar. Kalau untuk punchline, gue sih berharapnya emang bener salah lupa aja ya. Gue sih ngerasanya tuh salah sebut aja sih. Karena namanya kalau itu dijadiin punchline kayak terlalu dini, nggak ada setup lah tiba-tiba punchline kan gitu. Iya. Dan terlalu deket untuk jadi punchline dari apa Jongki ke Jingo. Iya, kalau mau plesetan kan saat Triadin siapa? Dari Mahringga. Maringga jengkol, mungkin lebih ini. Itu Dari kalau Jongki ke kalau orang udah tahu kan. Iya. Kalau orang tahu, udah tahu lurusnya nih kalau Jongki kan. Kalau Jingo, Jingo. Iya, kita jadi nyangka namanya beneran. Iya. Nah, gue tahu nama Mas Ari, nama aslinya. Jadi pas ngeliat, salah apa? Punchline nih maksudnya gitu. Nah, itu tuh kenapa ya peserta tuh nggak ada yang ngebahas itunya ya namanya. Padahal Ari sendiri pun bilang kalau nama itu kan aib dia kan. Ngebongkar itu makanya kan apa namanya? Nama itu megah banget kan. Namanya itu bagus banget itu. Itu kenapa nggak ada yang Kenapa nggak ada yang bahas dari sisi sana ya? Oke. Iya. Makanya kalau ratanya kalau gue bilang tuh yang sayang depannya doang sih itu. Gue malah suka banget depannya, yang awe. Yang awe karena ya keluhan itu keluhan ke awe bukan ke Ari Kriting. Enggak, buat gue itu tuh bagus sebagai pengantar bang, karena dia tuh bilang gue tuh untuk ngerosting ini gue mencari fakta unik. Jadi ada usaha yang dia lakuin. Dia carilah ke Bang Awe yang pernah jadi wakilnya. Emang punchline-nya bukan ke Ari Kriting. Iya. Secara roasting itu bukan roasting Ari Kriting di awal, tapi untuk mengantarkan dia ke beat-beat selanjutnya itu tuh jadi landasan yang bagus gitu. Nah iya, maksud gua jangan berhenti di keritingnya, maksudnya tebelin aja ke Arinya. Oh ternyata selain keriting apa gitu. Jadi ada ke Arinya gitu. Kalau itu kan Ari Kriting itu kan dari Awe kan, keriting. Ya itu maksudnya itu bagus secara landasan bagus, cuman buat dinilai sebagai roasting kurang punchline yang ke Ari Kritingnya. Tambahin aja. Iya benar. Ternyata selain keriting misalkan keritung atau keratumpai misalkan itu atau apa gitu keratumpai selain keriting kerupuk iya apalah gitu jadi kan dia tetap nyerang ke Arinya lah gitu. Iya ada itunya padahal itu secara Ari Kriting langsung bawa apa straightener buat nge-rebonding. Lucu itu. Iya, satu-satunya langsung hilang. Jadi namanya murah ya. Iya, bener. Jadi itunya dipermasalahin tuh kritingnya gitu. Oh iya, nggak ada yang nyerang di bagian situ ya? Tapi ini juga bang, ini gue lupa nih. Gue kan ngobrol sama Eja juga kan, ngebantuin Eja waktu itu. Salah satu kesusahan roasting Ari Kriting adalah salah dikit rasis. Nah iya, kebayang. Ya salah-salah kata, salah-salah ngomong rasis jadinya. Itu ngeri banget tuh. Iya. Makanya itu yang ditakutin Andri Sakti. Jadi gue tahu ada beberapa materi Andri Sakti yang nggak jadi dibawain karena waktu ke tim kombut, ini slip dikit rasis, akhirnya dia memilih untuk nggak bawain. Tapi itu buat gue kalau roasting itu harus ada fakta baru yang dibawa dan Ratanca membawa fakta yang bagus tuh yang soal pengen banget jadi presiden. Walaupun kalau buat gue udah tahu, tapi kan buat penonton umum itu hal yang baru lah. Dan Ratanca tuh hitungannya nih harusnya dibawain sama Eja di awal yang soal Elephant in the Room. Soal banyak larangan nggak boleh bawain sesuatu. Ibu-ibu di TikTok pindahannya ke Pinkan Mambos itu kualitas penulisan banget sih. Dan itu kan ada di kepala orang kayak bener kenapa nggak ada yang bahasa ini ya. Kan itu
soal nggak boleh nggak dikasih tau di panggung nggak? Yang mana? Enggak. Nggak boleh itu bahas personal, ini. personal. Personal kan? Iya. Tapi kan di kepala penonton ada dong. Kenapa Arahnya. pada nggak bawain ya? Ratanca menjawab itu. Jadi kayak kalau Bang Radit di komentarnya bilang ada ketegangan yang dipecahin karena yaitu hal yang ada di kepala penonton dijawab dulu sama Ratanca. Gitu. Iya. Itu mungkin udah dijawab sama yang sebelum-sebelumnya, Yud. Cuma nanggung. Iya. Kalau Ratanca bener-bener tegas banget tuh. Iya, nih kayak gini. Yang sebelumnya kan nggak bilang nggak boleh, cuma ada punchline-nya dicoba arahnya ke sana tapi masih agak hati-hati kan gitu. Iya. Itu ada yang dipotong nggak? Yang Enggak, Tanca. Tanca Ada bagus bersih. banget. Terus yang tadi lu rasain apa dikit Tanca? Yang mana? Yang soal presiden. Oh, iya. Itu. Gue juga nyatet itu sih. Lu gimana yang soal presiden? Ini apa namanya? Dia kan ngomong dia 2 tahun nih pengen jadi presiden stand up Indo sampai kayak inget sesuatu deh. Ya, Nah, Tuh kena. karena di kepala kita pasti yang ono kan. Ya. Nah masalahnya yang ono itu 3 bukan 2. Berarti presiden mana yang maksudnya 2 kali nih? Cili, emang dia mas presiden Cili. 3 sama yang Sekarang. sama Megawati ya? Iya, yang masih SBY. Oh, iya paham. Cuma kayak Kalaupun nggak sama Yoti, Yoti tetap 3 Yud. Iya. Iya. Ya iyalah. Enggak kan kalahnya 2 kali. Sama Pak Jokowi kalah 2 kali. Oh iya. Oh mungkin ini sih. Menurut lo harusnya itu 3 kali. Harusnya 3 kali ya. Paham. Tapi ya kayaknya, nah itu tuh Kayaknya karena di setupnya adalah kalah sama Bang Ajis 2 periode, orang tuh soalnya yang Ono kalah sama Pak Jokowi 2 periode juga, jadi koneksinya tetap dapet gitu. Kayaknya ya. Kalau buat gue bukan di situ sih yang bermasalahnya di beat yang soal presiden, tapi waktu dibilang gini, pasalnya nih kalau lo nonton, pengen naik, emang gitu kalau pengen naik minta di roasting, caper. Itu kan nggak terlalu dapat di penonton, karena orang tuh nggak dapat konteksnya, orang tuh nggak ada di ingatan mereka Pak Prabowo pengen naik. Ini kita ngomongin dulu ya, yang ada di kepala penonton Pak Prabowo kan benar, kalah 2 kali kan. Terus yang pengen di roasting siapa? itu Anies. Anies. Nah, Makanya ada 2 hal, kayak dia membuka punchline-nya di kepala penonton, tapi sosoknya beda. Makanya nggak sepecah itu waktu dia bilang pengen banget naik. Emang gitu kalau pengen naik minta di roasting, caper. Nah yang ini ke Pak Anies, yang tadi ke Pak Praps. Jadinya bingung nih, ada 2 korban, apalagi korban selanjutnya itu juga Pak Praps juga. Nah itu gue mikirnya ini malah penonton tuh nggak tahu lurusnya, bingung arahnya kemana nih. Iya, nggak tahu faktanya kan. Harusnya disebutin dulu di depan tuh. Kayak modelan, gue jadi inget zamannya Pak Anies dulu minta di roasting pas mau naik jadi presiden. Nah persis nih kayak lu nih, gini. Iya. Kejadiannya sama persis kayak gini gitu. Justru gua ngelihatnya itu adalah capernya itu, bukan roastingnya. Caper itu kan, caper Prabowo tuh kan adalah copot capernya tuh. Jadi mungkin dia ngarahnya ke situ. Tapi caper dari ininya bukan caper roastingnya. Enggak, tapi setupnya adalah pengen naik minta di roasting. Pak Prabowo nggak pernah minta di roasting. Keywordnya roasting kayaknya gitu dah. Bukan roasting secara roasting beneran roasting ditampil di panggung. Maksudku tuh mungkin dari caper Prabowo tuh kayak joget-joget. Jadi tuh berasa banget minta di roasting sama orang-orang gitu. Dari netizen atau segala macemnya. Nah, kayaknya kalau lu mikirnya ke arah sana, yang dibangun sama Tanca itu tuh nggak ke arah sana, Bang. Itu makanya nggak kemakan di penonton. Karena dia bilangnya gini, pengen banget jadi presiden, kayak yang kayak apa punchline-nya? Kayak kita kayak ingat seseorang deh. Nah, kayak ingat seseorang itu ke Pak Prabowo kan. Nah, turunannya itu kan emang nih orang kalau pengen naik minta banget di roasting, caper. Orang koneksi di kepala orang masih tentang Pak Prabowo, tapi dia nggak tahu, nggak ada ingetan soal Pak Prabowo kapan minta di roasting ya. Jadi itu yang bikin beatnya nggak kena. Gue tuh nulis kayak sayang banget Tanca bawainnya ke sana, padahal bisa kayak inget seseorang. Makanya kalau lu pernah nonton show-nya Arif Riting, dia di depannya joget-joget.
Iya. Oh, itu Itu nyambung tuh dari Pak Prabowo ke joget-joget. Dar. kalau nggak salah si Tanca bawain dari joget-joget. Potong ya. Oh, dipotong berarti. Oh. Dipotong. gua nggak Ada tahu. dia ngomong joget-joget. Oh, dia ada. Makanya dia di show. Oh, Kemarin joget- gue ngeliat di show jogetnya dia dipotong ya? joget-joget, ya kan? Oh. Nah, kayak disebutin itu. Berarti Oh, dipotong ya. Oke. Disebutin sama Tanca itu. Soalnya gue nulis itu kayak ini tuh ada di kepala gue waktu nonton pas dia bilang kenapa nggak narik ke joget ya? Padahal itu kan deket banget kan dari Pak Prabowo ke joget itu tarikan yang deket banget yang nggak mungkin terlewat lah. Oh itu ada. Itu ada. Oh. Pantesan lu pas lu Joget- mulai udah joget-joget tuh ada. Dar, itu. Itu ada. Dan pecah itu. Itu- Tapi gua nggak tahu ya Itu pecah banget sih harusnya. Kalau di video apa pas di YouTube-nya dipotong gua nggak tahu ya. Di YouTube-nya dipotong. Dipotong. Kayak kenapa dipotong dah? Joget dia kan joget kan ya udah. Mungkin nggak tahu kenapa ya. Enggak, maksudnya enggak, ini kita ngomongin soal ini. Di kepala orang punchline-nya itu. Tanca nggak nyebut orang ini. Tapi Tanca joget ini jadi variabel bebas kan. Jadi dipotong kayak mempertanyakan sih kayak Gue kenapa masih di kepala gue tuh masih ngerosting Prabowo ya? apa? Iya yang tadi lu bilang itu, yang roasting tuh bukan yang masalah di roastingnya minta di roasting kayak Pak Anies itu bukan. Satu, kayaknya memang yang dimaksud Tanca itu bukan Pak Anies dah. Enggak, tapi kalau kalimatnya gini bang, pengen naik minta di roasting caper. Nah, Kita pakai kalimat yang benar-benar Tanca ucapin. ya gitu orang kalau mimpin mau naik lah minta di roasting, caper. Nah, orang mau naik, mau mimpin. Tadi itu kalimatnya gimana? Nih gue kasih tahu ya, ini dia minta di roasting ya. Emang karena besok Pak Haji sudah mau lengser. Ya, Ya gitu orang kalau pemimpin mau naik minta di roasting, caper. Coba gimana? Menurut lo kalimatnya ke siapa? Prabowo. Enggak, gue curiganya ke Pak Anies. Itu kan kejadiannya Enggak nih. dong. Kalau orang mau mimpin, apalagi ditambahin punchline yang terakhirnya tuh stand up Indo kalau mau ngajak ini ngajak anaknya kan. Enggak, kan pas kalimat itu belum ada bawahnya, nggak ada penjelasan Iya. bawahnya. Nah iya, makanya tuh gua tuh ngerasa tuh nyambung ke atas. Itu tuh satu rangkaian. Enggak. Yang di kepala gua kenapa di roasting itu pemimpin minta di roasting itu si Tanca tuh tetap memperlakukan itu sebagai Prabowo kalau menurut gua. Enggak. Kalau dia pemimpin, Anies bukan pemimpin. Enggak, lu terpaku kalimat caper. Nah, capernya itu tag menurut gua. Iya, tag itu. Gua terpaku sama pemimpinnya. Pemimpin karena ya pemimpin kan waktu saat itu Anies bukan pemimpin. Enggak. Mau tapi kan naik. Anies mau naik. Ingat diri nih. Masa pengen jadi presiden itu kan inget siapa gitu ya? Dar itu. Kayak inget siapa gitu pemimpin. Ya. Ya Prabowo dong. Iya, Nah, itu Pak oke. Prabowo. Titik Nah, tuh, iya. udah tuh, Nah, kejawab. Itu titik udah. Makanya gue yakin, gue kasih tahu ini tuh minta di roasting. Emang besok apa? Yang kayak siapa gitu yang minta di roasting? Gue kasih tahu ya. Catatannya gimana? Di gua tulisannya gitu tuh. Pengen emang gitu kalau pengen naik minta di roasting, caper. Karena kenapa itu gue tetap itu Prabowo? Di atasnya dia kan dia bilang tuh yang 2 kali. Iya. Dua kali itu kan. Nah itu ke Prabowo, makanya itu kena di penonton. Mm. Yang itu kenapa nggak kena? Karena di kepala penonton Pak Prabowo nggak pernah minta di roasting. Nah, itu dia makanya. Bukan minta di roastingnya. Capernya Prabowo itu kan selama ini kan orang-orang menganggap Prabowo kan joget-joget. Apa itu kan sebuah capernya. Enggak, caper tuh masih tag. Gua rasa caper itu bukan mengomentari kegiatan Prabowo-nya, Iya. tapi itu Tag dari- celutukan celutukan. dari dia. Kayak misalkan mentang-mentang gue pengen naik gitu. Orang kalau ini minta di roasting caper gitu. Nah, itu celutukan lugasnya dia. Iya, caper itu bukan kecaperan presiden yang coba dibecandain. Nah iya. Maksud gue tuh kalaupun itu dia ngomongnya ke Anies, berarti konteks itu dia nggak nyambung, makanya itu nggak nyampe ke kepala penonton. Nah itu yang gue bilang kan gitu. Kenapa nggak nyambung? Karena di kepala penonton yang pengen naik dan minta di roasting itu Anies Baswedan. Nah. Tapi di kalimat sebelumnya punchline di kepala penonton ada Pak Prabowo. Prabowo. Jadinya kayak lah kok
pindahnya ke sini. Jadinya lu udah ngatain Pak Prabowo. Di sini nyerangnya ke Anies Baswedan, makanya nggak dapet ketawanya gitu. Iya. Nah, Tadi kan lu bilang yang kedua ini masih ke Pak Prabowo, padahal di kepala penonton nyambungnya ke Anies. Gitu. nah itu makanya ada perbedaan persepsi itu, Yud. Ada yang bilang ke Anies, ada yang bilang, gue sih yakin itu masih nyangkut ke Prabowo sih. Iya. Karena satu dia bilang pemimpin mau naik, itu kan masih Prabowo nih, sementara Anies nih belum pemimpin lah. Ya berarti faktanya salah dong. Nah iya, faktanya salah, makanya itu nggak kena. Nah itu buat gue bukan faktanya salah, tapi lebih ke di kepala orang itu tuh Pak Anies Baswedan yang akhirnya kayak orang mikir, kayak Pak Prabowo nggak pernah minta di roasting dah, yang pernah minta di roasting Anies Baswedan, jadinya ada itunya. Kan Anies Baswedan juga belum pernah jadi pemimpin. Loh, Udah lah Jakarta. Bukan. Buset kagak dianggap bagian itu. Konteks itu dong presiden lah. Dia lagi ngomongin presiden, Prabowo presiden segala macam, makanya gua ngerasa itu dia masih ngomongin tentang Prabowo, cuman nih orang masih beranggapan itu ada yang Anies, itu makanya nggak kena. Nah iya. Iya. Yang kita omongkan itu. Iya, tapi jadi ada yang dikunci di sini, ada hal baru lagi Iya. yang nggak sama yang dikuncinya. Iya, berarti ya mungkin ada yang Jadi beranggapan kalau itu lu masuk ke bilang tadi Prabowo. itu beranggapan itu Pak Prabowo, lu kayak enggak bang, di kepala orang semuanya Anies Baswedan. Kenapa lu bilang itu Pak Prabowo gitu? Jadi kayak Karena ada keywordnya pemimpin. Enggak, tadi lu keywordnya tadi lu bilang capernya. Itu kan pemimpin yang caper itu ya Prabowo lah. Enggak semuanya. Caper semua itu mah. Ya kagak. Dulu tuh apa ya? Dulu tuh yang beredar adalah karena dia sering kalah nih, akhirnya kan dia capernya. Ada joget-jogetnya, ada apa gimmick segala macam, gimmicknya nangis lah segala macam. Itu yang gue masuk capernya di situ gitu. Itu kan dia pemimpin kan. Nah, kalau menurut gua makanya gua itu agak membingungkan. Kalau itu dibilang Anies tuh justru Enggak, tapi Nyambung. udah diperjelas dengan roasting. Roasting. Pemimpin. Mau naik jadi pemimpin. Minta di roasting. Minta di roasting. Nah, Itu apalagi ada konteks Suci Kompas TV, jadi mana Anies tahun lalu di roasting di situ. Itu yang bikin beat itu nggak kena karena di kepala orang. Tadi lu ngatenya sini, tapi yang lu dibawanya ke sini nggak pas gitu. Jadi karena nggak ada di kepala penonton ada pertanyaan itu yang akhirnya bikin beatnya nggak kena. justru harusnya ya kalau itu menuju ke Anies, kena dong harusnya. enggak, lagi Orang ditumpuk ini dua Prabowo nih. Pupuknya ke sini Iya, nih, pupuknya Bang. lagi ke sini. Jalurnya lagi ke sini. Nah, di sininya nih jadi kebuang. Nah iya makanya kalau itu tujuannya ke Anies, itu harusnya kena kalau menurut gua. Ya, enggak. Enggak, tapi karena di Enggak. atasnya udah setupnya udah salah nih, udah infonya udah salah, itu membingungkan. Bukan. Gua. Kalau nggak ada setup yang atas nggak salah, orang itu jokesnya kena. Yang dua presiden, kalau itu yang di roasting Anies Baswedan, si Ratanca ngomong itu kena banget. Emang nih pemimpin gini kalau lagi mau naik minta di roasting caper, karena korbannya jelas, korbannya Anies Baswedan. Ini Ratanca korbannya lagi Pak Prabowo, tapi fakta yang dibawa faktanya Anies Baswedan. jadi bukan yang ini salah. Iya, gua paham masuk dia katanya ini kalau misalkan emang akhirnya korbannya Anies. Work tuh karena kalau misalkan ini dicabut doang dari jok sendiri gitu. Iya, kalau jadi itu jok sendiri works. kena. Karena dimasukin di sela-sela Nah, yang iya. habitatnya nih dia. Makanya nih kenapa Anies nempel di sini gitu sih menurut gua. Nah kan lu bilang itu Prabowo. Makanya itu gua rasa itu Prabowo, makanya nggak kena. Kalau itu Anies itu kan Kita dari tadi udah ngomong. maksud gua tuh kenapa kok tiba-tiba ada Anies di situ gitu. Sementara kita lagi ngomongin Prabowo nih, lagi enak Prabowo pemimpin segala macam. Kenapa memaksa orang untuk itu Anies sementara itu lagi ngomongin Prabowo dari atasnya. Iya itu Enggak, yang kita bahas tuh karena itu lemah tadi. Yang kita pertanyakan kan ini tuh sayang banget Ratanca nembaknya ke sana, padahal di kepala orang itu ada di kepala orang lagi ada Pak Prabowo nih. Kunci. Terus dia bilang emang pemimpin gitu. Kalau pengen naik minta di roasting. Pak Prabowo nggak pernah minta di roasting deh. Yang pernah minta di roasting Pak Anies. Jadi nggak connect nih bang yang di kepala orang sama apa yang diomongin. Makanya beatnya nggak kena. Terus tadi kita sempat obrolin
kalau aja itu turunannya adalah emang dan kita tahu lah siapa ya, dan ini Arie Kriting udah ke arah sana nih karena kemarin di show-nya dia joget-joget. Nah, lebih deket dari Pak Prabowo ke joget-joget dibanding Pak Prabowo minta di roasting. Nah, ini gue lupa nih ya, bagian yang joget-jogetnya ini ialah sebelum minta di roasting itu atau sesudah? Sesudah. Yang di cut-nya, gue lupa deh. Oh, oke. Enggak, tapi kalau secara runutan punchline sih harusnya Sesudah lah. abis Pak Prabowo sih harusnya. Kalau gitu. secara runutan punchline ya. Abis itu beat closingnya bagus banget. Buat gue beat paling bagus tuh itu tuh. Kita tahu lah anaknya Pak Ajis masih kecil, cuma Itu kan bagus itu ya. buat jadi wapres umur nggak penting. Kenceng banget itu. Jadi Itu bagus. gokil, Ratanca gokil. Semua beatnya tuh kena, fakta yang diangkat juga bukan main. Kalau kayak nih misal Eja, Mukmin, Andri Sakti semuanya ada tuh beat soal apa namanya? Mertuaku. Terus soal Tambang Serem. Ratanca tuh Nggak ada ya. sendiri tuh dia bahas soal Arie Kriting yang pengen jadi presiden plus larangan buat roasting Pembebasannya ya. iya sama Pinkan Mambo. Itu berasa banget spesifiknya tuh. Itu kan apa ya? Hampir orang nggak tahu tuh fakta-fakta itu kan. Dia mau Fakta jadi presiden. apa segala Iya. macam. Dan dia ini akhirnya ngebuat orang ngerti dengan perbandingan sama Prabowo. sama Presiden Indonesia, Nah. Presiden Stand Up Indo sama Presiden Karena kan Indonesia. itu irisannya kalau misalkan kita nggak nyari perbandingannya, itu orang untuk ngerti konteksnya susah tuh. Iya benar. Makanya tuh apa ya? Jeli banget ya di saat yang lainnya ngebahas, dan itu apa ya? Dia tuh nggak gregetan gitu untuk ngebahas fisiknya dia, ngebahas keluarganya dia gitu. Karena itu kan emang bener-bener yang udah orang tahu banget itu. Paling mudah lah itu. Paling mudah, dan dia tuh berani banget untuk, karena kan kalau itu lepas konteksnya ya, dia ngomongin yang detail banget itu orang tuh akan bengong tuh. Karena itu ngerasa nggak penting aja gitu buat orang tuh. Kenapa nggak penting? Satu, nggak pernah dibahas. Dua, itu bukan yang rame di sosial media gitu, soal apa Pak Ajis presiden, cuman apa internal lo yang tahu gitu. Itu kalau lepas ngebawainnya tanpa tadi bumbu-bumbu perbandingan antara presiden sebelumnya tuh akan sulit banget. Cuman dia bagus banget tuh ngebawain itu. Tanca itu naik di akhir ya kalau nggak salah. Paling terakhir jago Paling ya. terakhir itu. Gue tuh, kalau misalkan seandainya Tanca itu naik ke 2 atau ke 3, runutannya jadi bervariasi tuh. Oh. Karena depan tuh masih bahas yang sama, hal yang sama. Hal yang gitu. sama ya. Di live juga itu urutannya kayak gitu. Iya. Dan walaupun ya sebenarnya kalau kita ngomongin roasting ini tuh nggak banyak beat Ratanca ya. Beat Ratanca tuh bagus banget, lucu banget. Tapi memang nggak banyak yang nyerang langsung ke Arie Kritingnya. Tapi secara pertunjukan itu lucu banget. Kan beneran pukulannya kan nggak ada yang ke Arie Kriting kalau kita lihat tuh. Paling yang larangan ibu-ibu TikTok, Pinkan Mambo. Itu jokes lucu. Nggak deket dari sama Nakut. Paling nggak deket. Satu-satunya beat yang nonjoknya Arie Kriting yang nggak deket sama komunitas sih. Sisanya kan punchline-nya ke yang lain kan. Tapi secara show lucu banget sih. Dia kompor gas sih. Apaan? Kompor gas ya. Kompor gas. Kompor gas. Dia top of the top di malam itu. Oke. Nilai tertinggi karena di awal bagus, di 2 bagus. Terus ini gue mau nanya lu juga, waktu itu ini sempat jadi pembicaraan gue sama Apip di show yang di episode yang sebelumnya. Buat lo kalau roasting itu harus punchline yang ngejatuhin si objek roastingnya atau boleh kayak Tanca? Kejadian unik ditarik punchline-nya yang lain. Ini keyakinan Kalau gue ya. buat lu pribadi Iya, aja. ini keyakinan gue. Roasting itu adalah bikin malu, bukan bikin marah. Oke, dengan adanya fakta itu diangkat, Arie Kriting bisa jadi malu karena disamain sama yang sana. Dan rata-rata menurut gue ya, punchline yang kena selalu yang orangnya malu, bukan marah. Oke, kalau yang marah tuh biasa cuma gitu ya. Ya, soalnya malu nih bisa ini bang, bisa karena terlalu tinggi, bisa karena terlalu rendah. Iya benar. Terlalu tinggi juga orang bisa malu banget Iya, gitu. Benar, bagus itu. Malu. Bikin malu bukan bikin marah. Marah tuh apa? Contohnya siapa? Pernah nggak? Ya marah mah asal ngatain. Ya asal ngatain lah, bikin marah lah mungkin. Mas Ari kalau misalkan larangannya itu kita tembus, itu kan jadinya marah.
Itu Joko Anwar marah apa malu tuh? Malu lah bang, malu banget itu mah. Masalahnya kan dia langsung pulang tuh katanya. Marah dong. Malu, yakin gua malu. Joko Itu malu banget. Beat yang ke Joko Anwar bagus semua. Malu itu bang. Malu. Dan bener sih, bikin malu bukan bikin marah itu statement yang bagus. Dan biarpun ini nggak nyerang langsung ke Ari Kriting, tapi secara nggak langsung terserang Ari Kritingnya. Oke. Dan nggak ada jokes yang benar-benar bisa dicopot untuk kena orang lain. Karena kalau yang saya sebelumnya kan Prataca, nih Joko Anwar ya? Jelek kayak tukang juragan beras. Ke siapapun bisa dipakai juragan beras kan itu. Kalau yang ini memang nggak nyerang langsung Ari Kriting, tapi secara nggak langsung kena dan bikin malu. Oke. Dan tapi Bagus, kayaknya tuh tadi kayaknya roasting yang bagus itu memang yang punchline layer 1 tuh jangan ditinggal dah. Harus ada kesimpulan dari setupnya sih kalau menurut gua tuh. Yang kayak tadi misalkan apa yang tadi yang beda umur. Terus wah ini Emang gampang bego-begoin anak kecil ya? kecil. Nah itu kayaknya itu kan ditinggal banget tuh. Nah itu kayaknya emang harus ada Ditambahin tipis lagi. tipis lagi nih. Jadi itu emang harus berlapis ya. Misalkan ya kesimpulan inilah. Kayak misalnya ini mah bukan cinta, ini mah tumbal atau apa gitu lah gitu. Oke. Terus kan yang tadi si Eja juga tuh yang yang Eja tuh Itu Eja yang tadi beat yang tadi. Dia yang ngebegoin Bohongin anak kecil tuh aja. enggak si siapa tadi? Mukmin. Si Mukmin. Yang Yang bukan Mukmin tapi kalau pendidikan mending saya aja deh. Bukan. ya itu. Ya itu mah nggak ada panas lain. Terus si Andri juga tuh yang itu kayaknya kan banyak banget yang ditinggal-tinggal tuh. Padahal potensi-potensi opininya tuh banyak banget kalau mau dipretelin lagi. Gue soalnya kalau misalkan memutus di situ gue berpikir apa komika ini berpikir ini udah konklusi ya? Gitu. Gue suka mikir gitu. Nah, jadi Padahal kalau kita nonton kan kita tahu kurang konklusinya kurang konklusinya. Padahal itu belum konklusi itu. Iya, kurang konklusinya itu. Karena kan ada beberapa orang konklusi tuh dengan kayak statement gitu kan, segala macam kan. Beberapa tuh konklusi malah dijadiin setup tuh kadang-kadang tuh. Di contoh yang ini, Kalau yang contoh ini tuh gua rasa yang konklusi dijadiin setup adalah beatnya Andri Sakti. beat Yang? soal Waktu dia bilang ilmu hitam tuh. Oh ya. Itu kalau menurut gua tuh bisa tuh dijadiin konklusi. Oh iya itu bagus banget kalau jadi Iya, konklusi. itu kalau jadi konklusi itu bagus banget tuh. Ilmu hitam Dia ngomong, ternyata gua sama dia sama-sama ilmu hitam gitu. Jadi benar-benar kesimpulan gitu. Nah, iya benar. bukan kalau ini kan Andi Sakti setupnya adalah gua ngerasa punya kesamaan sama dia, sama-sama pakai ilmu hitam, ilmu sihir gitu ya. Oke. Nah itu tuh harusnya bisa banget tuh jadi konklusi. Oh ternyata. Kayak ini dulu awalnya ngebuka kayak Bang Ari Kriting punya istri cantik, ya kan? Anaknya lucu-lucu. Dan gua Andri Sakti lolos mulu di setiap babak. Ini membuktikan kami berdua punya ilmu hitam gitu ya. Itu kan lebih bagus banget kayak gitu tuh. Iya. Harus itu. Udah ada lagi yang mau dibahas soal tema roasting kali ini? Bukan tema, soal roasting Ari Kriting. Apa ya? Enggak sih kayaknya udah. Iya, gua nggak ada sih. Gua sih udah. Overall menyenangkan ya. Buat gua dibanding sama roasting sebelumnya, karena nggak bisa dipungkirin pasti kita bandingkan, jauh, karena kan itu juga beda cuma 2 show tuh. 6 besar sama 4 besar. Yang ini nggak sepecah yang Joko Anwar karena kesulitan dan mungkin ada rasa segan yang dijaga gitu. Dan ada batasan-batasan sih sebenarnya. Buat gua kebatasan nggak apa-apa. Karena yang Joko Anwar juga pasti ada batasannya bang. Nggak boleh bahas ini ya. Dan itu kan emang rules dalam ngerosting. Batasannya adalah batasan yang orang tahu. Sementara Joko Anwar tuh batasannya kita nggak tahu. Beberapa orang nggak tahu kan batasannya. Batasannya keresahan gedenya malah. Iya. Batasnya itu benar. Batasnya adalah kesan gede yang dipertanyakan orang gitu. Iya. Buat gua lebih ke ini karena segannya itu dan nggak ada fakta lain yang diangkat, jadi mau nggak mau itu akan kan ini dikit-dikit kan yang akhirnya jadi kalau itu beneran Ratanca ini kan pure bisa sepecah ini gitu. Jadi itu kulikannya tuh berkaitan sama itu terus yang bikin orang-orang jadi bertanya-tanya kalau kulikannya ke sana kenapa nggak sekalian dipukul gitu. Gitu sih. Gue tuh di kepala tuh ada yang menanggung tuh apa ya? Roasting Ari Kriting tuh kayak
Kalau buat gue nanggung karena segannya tuh gede banget. Berasa banget tuh nanggungnya gitu. Terus kan akhirnya jadi pertanyaan, kenapa hari keriting ya? Oh itu sih, dia nggak bikin lagi nggak promo, lagi nggak apa gitu. Kalau misalkan emang ada batasan, kenapa dia gitu ya? Oh. Dia jadi sasaran target gitu. Mempertanyakan ke Kompasnya kenapa hari keriting. Iya, itu sih. Kalau misalkan Ali nih di show kuliner, Ali emang mau show nih, mau kuliner, ya kan? Ya. Nah sementara ada keriting kalau misalkan nanggung gitu, kenapa nih dianya gitu? Atau mungkin karena abis selesai show kali. Show-nya kan bagus juga kan. Dapat review bagus juga. Ya apresiasi karena selesai show mungkin. Mungkin kali ya. Mungkin Iya. itu ada benarnya. Iya. Mungkin itu udah benar. Judulnya. Udah, Za, lu ada yang mau dipromin nggak? Nggak ada. Ini gua akhir tahun mungkin mau show. Akhir tahun mungkin mau show. Mau show? Ini berarti spesial pertama atau Kedua sebenarnya. Pertama sebelum suci, sebelum segala macam gua pernah show. Oh pernah? Apa? Oh, Kalau waktu nama itu- lu juga udah beda lu, itu nama Iya, lu juga masih bukan Firza Monyet. Masih Firza Monyet. Lu katanya mau ini, anak lu mau sunatan. Gak usah ngundang orang deket. Ya nggak apa-apa, umumin aja. Ini film sinetron. Apa sinetronnya udah bungkus? Nggak, show udah ada yang bisa diungkap namanya, Oh, udah. beli di mana? Namanya Logika Dasar, tapi belinya belum. Oh belum. Di follow aja akunnya Firza buat dapat informasi terkait Logika Dasar mungkin di akhir tahun ini. Di akhir tahun. Dan jangan lupa ikutan webinar kelas menulis komedi dari Pandit Suci. Linknya ada di deskripsi video. Dadah. Sahurnya kagak sahurnya. Oh iya bang, lanjutin bang. Jangan lupa saweria supaya kita buat apa menyewa bodyguard lebih. Gua kan nonton ini juga kan. Suka ada bolu kan di sini kan. Iya. Ya kan? Giliran gua kenapa disingkirin? Oh iya, sorry. Disingkirin giliran. Ya udah, yang episode berikutnya ada bulunya. Tadi gua harusnya taruh sini aja, bener ya? Ngapain gua singkirin? Ini kosong banget. Iya.